Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imtisalul awamiri wajtinabun nabahihi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadirin yang berbahagia, itulah beberapa hal atau beberapa ayat yang akan kita bahas hari ini. Kita coba bahas satu demi satu. Yang pertama mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, itu firman Allah, illa liya'budun, kecuali supaya beribadah kepada kami, firman Allah itu. Jadi kita manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk apa-apa, tapi untuk beribadah kepadanya, illa liya'budun. Karena itu kalau kita tidak beribadah kepadanya, maka beliau akan sangat marah, ya. Benuk ke urang sadayana. Itu hati-hati sekali, jangan sampai kita menyepelekan atau tidak melaksanakan ibadah dengan baik, ya. Itulah wa ma khalaqtul jinna. Jadi kita itu adalah sebagai wal insa, jin dan manusia itu adalah makhluk, ya, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, iseng sedikit, bukan iseng, selingan sedikit. Ada yang mengatakan kalau setan itu apa? Makhluk atau bukan? Setan itu bukan makhluk. Karena setan itu adalah campuran antara jin dan manusia. Siapa mereka? Setan itu adalah jin dan manusia yang suka mengganggu manusia yang lain. Baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka berbisik-bisik kepada jin dan manusia supaya mengganggunya. Itulah yang disebut dengan setan. Makanya jangan menganggap bahwa setan itu makhluk, dia itu bukan. Jadi setan itu, jadi berarti mereka itu seharusnya beribadah, bukan mengganggu, karena mereka itu adalah termasuk kelompok jin dan manusia, ya. Itulah yang kita ketahui. Kadang-kadang itu di antara kita ada yang agak kacau memahami antara setan itu, ya. Setan itu adalah di antara, saya khawatir ini kita bercanda tapi sungguh-sungguhan, ada di antara teman kita yang termasuk kelompok setan. Bagaimana caranya? Ya kalau dia suka mengganggu orang lain, menyesatkan orang lain, ya maka dia itu termasuk kelompok setan. Mari kita lihat sifat yang keduanya yang berhubungan dengan ibadah, ya. Disebutkan bahwa hudal kita itu adalah diharapkan orang menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah kalau pada definisi imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Islam itu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan perintah Allah, imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, akan tapi senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Itulah yang disebut dengan takwa, ya. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas nanti, bahas lebih lanjut adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kualitas atau cara seorang beribadah seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita itu melihat Allah. Seolah-olah kita itu ada Allah itu di depan kita. Maka ingat, sesungguhnya beliau melihat kita.
Jadi kalau kita melihat, kalau kita beribadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah segala sesuatu itu dengan baik sebaik-baiknya, seolah-olah kita itu diprototi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita sekarang melihat bagaimana caranya kita menjaga diri kita agar senantiasa menjadi makhluknya yang senantiasa beribadah kepadanya, karena kita itu telah dibuat olehnya, ya. Itulah yang perlu kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melihat juga bahwa dalam Al-Baqarah ayat ke-1 sampai 4 di sana ditentukan suatu uraian atau suatu ayat yang menunjukkan betapa sesungguhnya seorang yang bertakwa itu, bagaimana ciri-cirinya. Itu yang harus kita pahami dan kita ketahui, dan sebenarnya adalah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 4, ya, paling awal sekali. Sabdanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalika kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, disitulah kita lihat, ya. Alif lam mim itu kadang-kadang orang menerjemahkan adalah kode atau singkatan atau untuk direnungkan bahwa terdiri dari alif Allah, lam malaikat, dan mim adalah Muhammad. Ini adalah kombinasi daripada 3. Alif lam mim itu adalah Allah, malaikat, dan Muhammad. Dikatakan di sini dzalika kitabu la raiba fi. Nah, ini kitab ini adalah yaitu Al-Qur'an, la raiba. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi hanya orang bertakwalah yang akan memperoleh petunjuk bila dia itu membaca Quran. Kalau dia itu bukan takwa, hanya kepalsuan saja, orang munafik baca Quran, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Tetap aja dia jadi orang munafik, ya. Lalu lanjutnya adalah keterangan muttaqin itu apa? Nah, adalah disebutkan selanjutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah percaya kepada barang-barang yang gaib, yaitu Allah, para malaikat, dunia akhirat dan sebagainya. Segala sesuatu yang gaib itu adalah yang wajib dipercayai oleh seseorang jika dia itu ingin masuk kelompok orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah yang mendirikan sholat, ya. Tidak mungkin seorang mengaku bertakwa kalau dia tara sholat, tidak pernah sholat, tidak bisa. Jadi kita lihat nanti bersama-sama bahwa kombinasi ciri takwa itulah kombinasi daripada rukun Islam dan rukun iman. Perhatikan, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Juga katanya orang yang bertakwa itu adalah terhadap rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, yunfiqun, dia menafkahkannya dengan baik. Artinya ada yang untuk dirinya, untuk keluarganya, dan termasuk bila mana itu melampaui ke batas melalui nisabnya, itu wajib dia itu menafkahkannya sebagai zakat. Menafkahkannya dengan sebaik-baiknya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang takwa itu adalah yang percaya kepada apa-apa yang turunkan kepada Allah kepadamu dan juga kepada sebelum kamu. Dan maksudnya kepadamu itu kepada Muhammad. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Di Al-Quran itu tidak boleh kita ragu-ragu sedikit pun. Jangan pernah mengatakan ada isi Al-Quran yang meragukan. Tidak boleh, ya. Kemudian memang unzila min qablik, dan juga yang sebelumnya. Jadi Taurat, Zabur, dan Injil pun kita harus mempercayai isinya, walaupun kita tidak mempelajarinya. Dan itulah ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang percaya kepada yang disebutkan tadi, ada yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan muflihun, akan termasuk orang-orang yang falah, muflih. Muflih itu falah dalam berbahagia, ya. Mereka akan termasuk pada orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita mengaku takwa, kerjakanlah apa yang disebutkan tadi, kemudian kita insyaallah akan termasuk, akan memperoleh, akan jatuh ke dalam kelompok orang-orang yang takwa. Itulah yang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa ciri-ciri seorang yang bertakwa adalah memiliki ciri-ciri tadi ya, yang kalau kita telah merupakan campuran daripada rukun iman dan rukun Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan hari ini. Nah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Taala, apalagi dengan kita mendengarkan apa yang saya sampaikan, walaupun hanya segelintir, walaupun hanya sedikit, itu adalah merupakan ilmu, dan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang mencari ilmu. Thalabul ilmi, berarti kita telah melaksanakan suatu keperluan, karena thalabul ilmi adalah fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Sebelum kita mati, kita tidak lepas dari kewajiban mencari ilmu. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.